Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5033-5038. Rahasia Pulau Terapung. Sejuta batu giok peri. Raja erosi pemakan tulang sejenak. Setelah beberapa lama, dia mengangguk berulang kali dan berkata, "Oke. Aku akan segera menghubungi orang-orang itu dan menghancurkan benua Changsuan. Kepala Istana Huo, silakan beristirahat dulu di sini. Aku akan pergi mencari orang-orang." Pergi. Joseph melambaikan tangannya. Setelah Raja Pemakan Tulang pergi, Saul menatap Joseph dan bertanya, "Ayah, di mana kita bisa mendapatkan 1 juta batu giok peri?" Jika Istana ke-8 memiliki 1 juta batu giok peri, maka tidak perlu datang ke surga pertama dan menjarah di mana-mana. Itu hanya tipuan belaka, kalau tidak, bagaimana mereka bisa bekerja keras untuk saya? Joseph berkata sambil tersenyum dingin. Saul mengangguk seolah mengerti sesuatu. Benua Changsuan. Di Pulau Terapung, air terjun jatuh seperti Bima Sakti, dan ada burung berkicau dan bunga bermekaran, persis seperti surga di bumi. Indah sekali. Beatrice menatap Pulau Terapung di depannya dan tak kuasa menahan diri untuk berbaring di atas rumput. Yang paling aku rindukan selama bertahun-tahun adalah Pulau Terapung ini. Kau hanya merindukan Pulau Terapung ini, bukan aku. Teratai biru memutar matanya dan berkata, "Ya, tentu saja aku juga merindukanmu." Beatrice tersenyum tipis. Di Pulau Terapung, Teratai biru telah memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan buah spiritual dan anggur spiritual. Semua orang duduk di lautan bunga, dikelilingi oleh energi spiritual dan burung bangau yang berputar-putar, itu seperti surga. Mari, rekan Taoist Chen, cobalah ramuan roh 9 putaran, yang unik dari benua Changsuan kami. Ramuan ini dibuat dengan buah spiritual berusia ribuan tahun dan sangat bermanfaat bagi kultivasi Anda. Teratai biru mengangkat gelasnya sambil tersenyum, matanya penuh antusiasme. Dev mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Seketika, kekuatan spiritual yang hangat mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya, membuatnya merasa segar. Anggur yang enak. Dev berseru. Matthew juga menghabiskan anggur itu, wajahnya penuh dengan ekspresi mabuk, hahaha, ini jauh lebih baik daripada anggur di dunia fana. Beatrice bersandar pada pohon spiritual, menatap air terjun di kejauhan dengan nostalgia di matanya. Ketika saya masih kecil, saya sering datang ke sini untuk berlatih. Saya selalu merasa bahwa tempat ini memiliki misteri yang tak terlukiskan. Hati Dev sedikit tersentuh ketika mendengar ini. Dia melihat sekelilingnya dan entah mengapa, dia selalu merasa bahwa Pulau Terapung ini agak aneh. Meskipun energi spiritual di pulau ini kaya, namun tampaknya energi itu tidak terbentuk secara alami, melainkan sengaja dikumpulkan oleh suatu kekuatan. Yang lebih aneh lagi adalah ketika kesadaran spiritualnya sedang menyelidiki, dia benar-benar merasakan suatu fluktuasi samar pembatasan, seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan. Mungkinkah ada rahasia di Pulau Terapung ini? Dev berpikir dalam hati. Tepat saat dia sedang berpikir, suara rendah dari Raja Iblis Awan Merah tiba-tiba terdengar dari lautan kesadarannya, "Nak, ada yang salah dengan tempat ini." Dev mengerutkan kening dan menjawab dengan kesadaran spiritualnya, "Apa yang Anda temukan senior? Pulau ini tidak terbentuk secara alami." Suara Raja Iblis Awan Merah terdengar serius, "Itu pasti peninggalan kuno yang diangkat secara paksa ke udara oleh seseorang menggunakan formasi, dan disamarkan sebagai Pulau Terapung biasa." Peninggalan kuno. Dev terkejut. Benar sekali, dan batasan relik ini sangat kuat. Aku khawatir bahkan seorang biksu abadi tingkat puncak pun akan kesulitan untuk menghancurkannya dengan paksa. Raja Iblis Awan Merah bergumam, "Jika ada kesempatan, kita bisa menjelajahinya. Mungkin kita bisa menemukan beberapa hal yang bagus." Mata Dev berkedip, dan dia hendak bertanya lagi, ketika tiba-tiba. Boom! Suara yang memekakkan telinga datang dari langit yang jauh, dan kemudian seluruh benua Changsuan bergetar hebat. Apa yang sedang terjadi? Teratai biru tiba-tiba berdiri dan wajahnya tiba-tiba berubah. Seorang kultivator dari benua Changchuan terbang dengan tergesa-gesa, wajahnya penuh ketakutan, laporan. Raja Pemakan Tulang memimpin banyak kultivator iblis dan menyerang formasi perbatasan kita. Apa? Semua orang terkejut. Kami tidak pernah memiliki dendam dengan kota Pemakan Tulang, mengapa mereka tiba-tiba menyerang kita? Lagi pula, kekuatan kota Pemakan Tulang tidak sebanding dengan benua Changsuan kita. Teratai biru berkata dengan sangat bingung. Wajah Beatrice tampak muram, ini pasti ulah Joseph Huo. Sepertinya Master Istana ke-8 tidak mau menyerah.
Cahaya dingin melintas di mata Dev, sepertinya dia ingin membunuh orang dengan pisau pinjaman. Teratai biru menggertakkan giginya dan berkata, ayo pergi. Kita harus segera pergi untuk menemui mereka. Semua orang berdiri dan bersiap meninggalkan pulau terapung itu. Dev menoleh ke arah pulau terapung misterius itu, merasa agak enggan, tetapi situasi saat ini sedang kritis, jadi dia hanya bisa menghentikan penjelajahan untuk sementara. Setelah aku berurusan dengan iblis, aku akan kembali dan mencari tahu apa yang terjadi. Pikirnya dalam hati. Akan tetapi, saat mereka hendak pergi, seberkas cahaya keemasan redup berkelap-kelip pelan di kedalaman pulau terapung itu, seakan tengah menanggapi sesuatu. Dev dan rekan-rekannya tiba di perbatasan benua Changsuan, tempat puluhan ribu kultivator dari benua Changsuan telah berkumpul. Raja Mongolia Timur, Raja Ce, dan Ashnu, semuanya memimpin warga negaranya masing-masing untuk melawan serangan Raja Pemakan Tulang. Ketika Dev dan anak buahnya tiba, mereka melihat kegelapan tak berujung membumbung tinggi di langit. Kehampaan itu dipenuhi awan gelap, dan seluruh langit dan bumi dipenuhi aura pembunuhan. Apakah Raja Pemakan Tulang ini gila? Mengapa dia mau bertarung sampai mati dengan kita? Wajah Ashnu penuh kebingungan. Dia memegang kapak perang erat-erat di kedua tangan, menunggu pertempuran tiba. Banyak kultivator dari benua Changsuan juga membuka mata lebar-lebar, menahan napas, dan memegang senjata di tangan mereka. Meskipun ada puluhan ribu biksu di medan perang, tidak ada suara sama sekali. Suasananya sungguh menyedihkan. Dev melayang di udara, menatap kegelapan di depannya. Dia bahkan mencium bau busuk. Perang akan segera meletus. Benua Changsuan telah mengalami penyerangan kota macan terbang, penyerangan istana ke-8, dan kini ada penyerangan kota iblis pemakan tulang. Setiap kali, benua Changsuan mendapat pukulan berat. Benua Changsuan, yang awalnya memiliki ratusan ribu biksu, kini hanya memiliki puluhan ribu orang. Para kultivator di benua Changsuan, merasakan napas kematian di sekeliling mereka, semuanya memasang ekspresi serius, dan beberapa bahkan tanpa sadar mulai gemetar di kaki mereka. Aisyah juga ada di antara kerumunan itu. Meskipun dia adalah putri suatu negara, di saat kelangsungan hidup seluruh benua, bahkan Aisyah harus maju. Siapakah dia? Seorang putri. Bergemuruh. Dalam kegelapan, akhirnya ada gerakan, bumi mulai bergetar, aura teror di kejauhan terus meningkat, dan kabut hitam melonjak seperti banjir. Bersiaplah. Teratai biru meraung, dan semua pembudidaya di benua Changsuan bersiap. Dev memanggil pedang penebas naga dan menatap kabut hitam di depannya, yang terus mendekat, seperti gelombang hitam besar yang hendak menelan seluruh benua Changsuan. Beatrice dan Matthew juga siap, karena pertempuran ini menyangkut kelangsungan hidup benua Changsuan. Kabut hitam membumbung tinggi bagaikan makhluk hidup, merobek langit menjadi warna tinta pekat. Pedang penebas naga milik Dev terbakar di telapak tangannya, dan ukiran kuno yang terukir di tulang punggung pedang memancarkan cahaya redup, seolah memperingatkan akan datangnya bencana. Cahaya keemasan misterius dari pulau terapung itu telah lama terlupakan. Pada saat ini, nasib seluruh benua Changsuan tergantung pada garis perbatasan yang akan ditelan kabut hitam. Yang mulia, fluktuasi energi spiritual di garis pertahanan barat laut telah melemah. Suara Raja Mongolia Timur bergetar, dan piringan pengukur roh di tangannya berputar tak karuan, dan jarumnya hampir membuat bunyi retakan pada tombol. Raja Ce dari negara bagian Cheli mengepalkan pedang lembut berlapis emas di pinggangnya, ruas-ruas jarinya memutih karena kuatnya, sampaikan perintah, biarkan batalion perisai Zirah mundur 3 mil dan bentuk formasi tempurung kura-kura. Sebelum dia selesai bicara, pola-pola yang menyerupai jaring laba-laba tiba-tiba menyembul dari dalam tanah, dan cairan hitam berbau busuk mengalir keluar dari celah-celah, membuat jubah para biksu menjadi berlubang-lubang hangus saat mereka menyentuhnya. Cahaya pertahanan biru pucat bersinar dari baju besi perak Putri Aisyah, tetapi tangannya yang memegang tombak mulai sedikit gemetar. Pembantu di sampingnya ingin menyeka keringat dingin di dahinya, tetapi baru saja dia mengulurkan tangannya, dia terhempas oleh kekuatan tak terlihat dan berubah menjadi kabut darah di udara. Diam! Teriakan lantang teratai biru terdengar sangat keras terutama di medan perang yang suram. Tangan gioknya terbang, dan 36 bayangan teratai hijau mekar di belakangnya, masing-masing memancarkan cahaya yang memurnikan energi iblis. Tetapi meskipun begitu, dia tidak dapat menyembunyikan ketakutan di matanya, bayangan teratai hijau itu memudar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang di bawah erosi kabut hitam. Raungan. Suara mengerikan dari tulang-tulang yang bergesekan satu sama lain tiba-tiba terdengar dari kabut hitam, dan prajurit kerangka yang tak terhitung jumlahnya keluar seperti air pasang. Api hijau hantu berkedip-kedip di rongga mata para prajurit kerangka ini, dan tanda-tanda hitam aneh terjerat di tulang-tulang mereka.
Setelah dipotong-potong, mereka dapat dengan cepat disusun kembali, membuat mereka mustahil untuk dibunuh. Sialan. Kenapa prajurit kerangka ini tidak bisa dibunuh? Matthew menghancurkan tengkorak 3 prajurit kerangka dengan satu pukulan, tetapi melihat tulang-tulang yang hancur itu berkumpul kembali dalam kabut hitam dan menyatu lagi dalam sekejap mata. Dave mengerutkan kening dan mengayunkan pedang penebas naga, lalu puluhan prajurit kerangka hancur. Namun setelah beberapa saat, tulang-tulang yang patah itu secara aneh tersusun kembali. Prajurit kerangka ini terkena kutukan kematian. Dave tiba-tiba teringat bahwa api pamungkas adalah yang paling cocok untuk menghadapi para prajurit kerangka ini, kita harus menggunakan api pamungkas untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Unicorn api. Saat Dave berteriak dengan suara rendah, cahaya merah yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari bahunya. Seekor unicorn kecil dengan tubuh merah dan sisik menyala seperti api melompat keluar dari cincin penyimpanan dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga ke langit. Raungan. Unicorn api kecil membesar melawan angin dan dalam sekejap mata berubah menjadi binatang api setinggi 10 kaki. Kemanapun keempat kakinya melangkah, tanah terbakar oleh api. Saat para prajurit kerangka itu bersentuhan dengan api, mereka langsung menjerit melengking. Tanda hitam pada tulang mereka terbakar dengan suara mendesis dan akhirnya berubah menjadi abu. Kerja bagus. Melihat ini, Beatrice segera memerintahkan para biksu untuk membentuk formasi pertempuran dan memimpin prajurit kerangka ke dalam jangkauan api unicorn api. Akan tetapi, saat situasi pertempuran mulai sedikit membaik, gelombang yang menggetarkan jantung tiba-tiba datang dari kedalaman kabut hitam. 12 boneka tulang setinggi 100 kaki perlahan muncul dari kabut. Masing-masing terbuat dari kerangka ribuan biksu, dan api hijau hantu berkedip-kedip di rongga mata mereka yang kosong. Tanah di bawah kaki boneka tulang itu membusuk inci demi inci, dan jamur berwarna merah darah tumbuh lebat dimanapun ia lewat. Lendir yang menetes dari tutup payung mengikis tanah menjadi lubang tanpa dasar. Prajurit jahat Raja Pemakan Tulang. Teriakan ketakutan terdengar di antara kerumunan. Ashnu meraung, dan embusan angin keemasan dari kapak perang mengenai lengan boneka tulang, namun hanya meninggalkan bekas putih pada tulang. Lebih banyak boneka tulang mengangkat pedang tulang di tangan mereka. Racun sihir berwarna ungu tua mengembun pada bilah pedang. Sebelum bilah pedang itu tiba, kulit para biksu di barisan depan sudah mulai bernanah. Garis pertahanan benua Changsuan tiba-tiba menjadi kacau, para biksu bertarung sendiri-sendiri, dan formasi yang awalnya rapi pun hancur berkeping-keping. Pedang di tangan Beatrice membentuk lapisan es, membekukan tubuh bagian bawah 3 boneka tulang. Namun dalam sekejap mata, boneka tulang itu menghancurkan lapisan es, dan taji tulang tumbuh lagi di kaki mereka yang patah. Kita tidak bisa terus seperti ini. Dave merasakan hawa dingin di hatinya saat dia melihat garis pertahanan yang sedang dipadatkan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun gerakan boneka tulang itu lambat, mereka selalu bergerak dalam pola tertentu. Setelah sejenak mengamati dengan saksama, pupil matanya tiba-tiba mengecil, boneka tulang ini sebenarnya membentuk semacam formasi sihir kuno. Di tengah formasi, kabut hitam mengembun menjadi wajah manusia yang besar, yang merupakan wajah Raja Pemakan Tulang yang ditutupi dengan bintil-bintil busuk, semut Changsuan, hari ini adalah kiamatmu. Formasi surga pemakan tulang iblis, aktifkan. Dalam sekejap, ke-12 boneka tulang itu meraung pada saat yang sama, dan pisau-pisau tulang saling terkait di udara membentuk jaring pisau yang menutupi langit dan matahari. Semua jamur darah di tanah meledak, melepaskan kabut beracun yang menyesakkan. Para kultivator benua Changsuan berjuang mati-matian di tengah kabut beracun, senjata sihir pertahanan mereka meledak satu demi satu, dan teriakan pun terdengar satu demi satu. Pedang lembut Raja C terpotong oleh pedang tulang, meninggalkan luka yang dalam di dadanya di mana tulangnya dapat terlihat. Tombak Aisyah berkarat dan berlubang-lubang, dia terhuyung dan jatuh ke tanah, dan hampir hancur berkeping-keping oleh boneka tulang itu. Formasi teratai hijau milik teratai biru runtuh sepenuhnya. Dia memuntahkan seteguk darah, dan saat dia tersapu oleh kabut hitam, dia melemparkan jimat giok ke arah Dave dengan sekuat tenaga. Saat Dave menangkap jimat giok itu, informasi yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikirannya. Ini adalah teknik pedang kuno yang diwariskan oleh guru teratai biru. Seseorang perlu menggunakan esensi dan darahnya sendiri sebagai pemandu dan memadatkan seluruh kekuatan spiritual tubuh menjadi sinar pedang sepanjang 3 inci, sehingga dapat menembus semua rintangan jahat di dunia. Namun harga yang harus dibayar dengan menggunakan pedang ini ialah ia akan menguras vitalitas sang kultivator, dan sekalipun berhasil, ia akan menjadi lumpuh. Ayo bertarung. Dave menggigit lidahnya dan menyemprotkan darah ke pedang penebas naga.
Badan pedang itu mengeluarkan suara nyaring bagaikan auman naga, dan pedang yang awalnya sepanjang 3 kaki itu mulai terus memanjang hingga berubah menjadi bilah cahaya sepanjang 1000 kaki. Kemanapun energi pedang itu lewat, retakan hitam tercipta di kehampaan. Tepat ketika formasi surga pemakan tulang iblis hendak rampung, Dev melompat ke atas, dan bilah cahaya dengan momentum penghancur dunia menebas ke arah pusat formasi. Tawa Raja Pemakan Tulang berakhir dengan tiba-tiba. Dia buru-buru mengumpulkan energi iblisnya untuk melawan, tetapi saat dia bersentuhan dengan cahaya pedang, seluruh tubuhnya mulai hancur berkeping-keping. Kedua belas boneka tulang itu meledak menjadi bubuk tulang di seluruh langit pada saat yang sama, tetapi Raja Pemakan Tulang di pusat formasi itu, bagaimanapun juga, adalah iblis pada tahap kuasi Mahayana. Meskipun dia terluka parah, dia masih memiliki kekuatan untuk melawan. Lengannya yang tersisa tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi cakar hitam raksasa, yang langsung menuju jantung Dev. Di saat kritis itu, pedang penebas naga milik Dev tiba-tiba mengeluarkan cahaya warna-warni. Dev meraung dengan anggun, dasar setan kecil, beraninya kau bersikap begitu lancang. Bayangan naga emas terbang keluar dari pedang dan bertabrakan dengan cakar raksasa hitam. Fluktuasi energi yang dahsyat meratakan area seluas ratusan mil ke tanah, dan sebuah lubang pembuangan besar muncul di tanah. Saat asap dan debu menghilang, Raja Pemakan Tulang telah menghilang, hanya meninggalkan tanda hitam yang diukir dengan rune aneh. Kita menang. Para biksu yang berjuang bersorak, tetapi sorak-sorai itu segera terganggu oleh krisis baru. Tentara sesungguhnya dari kota Pemakan Tulang akhirnya muncul. Para prajurit iblis yang berdesakan rapat itu bagaikan gelombang hitam, membanjiri seluruh langit. Yang lebih mengerikan lagi adalah para prajurit kerangka yang dibakar menjadi abu oleh unicorn api benar-benar mengembun kembali dalam kabut hitam, dan jumlah mereka beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Bah, bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Beatrice pucat, dan kekuatan spiritualnya hampir hilang. Dev hampir tak dapat berdiri, bersandar pada pedang penebas naga. Meridiannya terputus karena penggunaan teknik pedang kuno, dan sekarang bahkan berdiri pun menjadi masalah baginya. Api di tubuh unicorn api kecil itu menjadi redup karena konsumsi yang berlebihan. Konsumsi terus-menerus membuat Dev dan lainnya tidak dapat menahannya lagi. Pada saat putus asa ini, langit tiba-tiba menjadi gelap. Kegelapan yang lebih pekat dari kabut hitam menyelimuti seluruh medan perang, bahkan angin iblis yang menderu pun terhenti. Itu, Matthew membelalakan matanya dan menunjuk ke langit. Terlihat bayangan gelap perlahan muncul di atas awan. Binatang pemakan langit. Dev sangat gembira. Dia tidak tahu kapan binatang penelan langit kecil ini, yang hanya tahu cara tidur sepanjang hari, keluar. Dengan tambahan binatang pemakan langit ini, Dev merasa lega. Lagi pula, makhluk kecil ini bisa melahap segalanya. Telanlah mereka untukku, lahaplah semua iblis ini. Kata Dev pada si binatang kecil penelan langit. Namun siapa sangka bahwa binatang kecil penelan langit itu hanya menatap Dev dan tidak melakukan gerakan apapun. Hei, binatang pemakan langit itu tungganganku, bukan tungganganmu. Apakah dia akan mendengarkanmu saat kau memberinya perintah? Dan kamu harus menghormatinya. Dia bukan anjing Anda yang bisa Anda perintah. Suara Raja Iblis Awan Merah terdengar di benak Dev, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap Dev. Dev tertegun sejenak, lalu dengan cepat mengubah ekspresinya. Ia berkata kepada binatang penelan langit kecil itu sambil tersenyum, "Saudara binatang penelan langit, tolong bantu aku menelan semua iblis ini." Tanpa diduga, setelah perkataan Dev, binatang kecil penelan langit itu benar-benar membuka mulutnya yang besar yang mampu menelan gunung, dan menghisap para prajurit kerangka di langit. Wosh! Kekuatan hisap yang mengerikan membentuk pusaran angin hitam, dan puluhan ribu prajurit kerangka tertarik ke dalamnya. Tanpa sempat berjuang sedikit pun, puluhan ribu tentara kerangka tertelan ke dalam jurang tak berdasar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kutukan abadi pada para prajurit kerangka itu telah terhapus sepenuhnya di dalam perut binatang pemakan langit dan tidak akan pernah bisa terbentuk kembali. Dengan penambahan unicorn api dan binatang pemakan langit, situasi pertempuran langsung terbalik. Unicorn api kecil merasa sangat bersemangat, api di tubuhnya menjadi lebih kuat lagi, dan dia membentuk kerjasama diam-diam dengan binatang pemakan langit. Unicorn api bertugas membakar para prajurit iblis di tanah, sedangkan binatang pemakan langit bertugas melahap pasukan kerangka di udara. Saatnya melawan. Dev menahan rasa sakit yang hebat dan mengangkat pedang penebas naga, "Ikuti aku dan bunuh." Bunuh. Dengan raungan Dev, para biksu benua Changsuan menyalakan kembali semangat juang mereka. Mereka membentuk formasi pertempuran baru dan bertempur mati-matian melawan para prajurit iblis. Di langit, energi pedang dan energi iblis saling bertautan, dan cahaya senjata ajaib menari bersama hujan darah.
Dev bergerak cepat di antara kerumunan, dan masing-masing pedangnya dapat merenggut nyawa beberapa prajurit iblis. Pakaiannya telah lama berlumuran darah, tetapi tatapan matanya semakin tajam, seakan-akan dia adalah dewa perang yang kembali dari neraka. Pertempuran brutal ini berlangsung selama 3 hari 3 malam. Ketika prajurit iblis terakhir tumbang, matahari pagi akhirnya menerobos awan gelap dan memancarkan cahaya keemasannya ke daratan yang hancur. Benua Changsuan diselamatkan sekali lagi. Terata Biru sangat berterima kasih kepada Dev. Jika bukan karena Dev, benua Changsuan pasti sudah hancur sejak lama. Itu selesai ketika Istana ke-8 menyerang. Rekan Taoist Chen, terima kasih banyak. Sayang sekali benua Changsuan kami tidak punya sumber daya untuk ditawarkan untuk Anda. Teratai Biru berkata dengan malu ketika dia melihat penampilan Dev yang lemah. Itu hanya hal yang mudah. Tubuhku akan baik-baik saja setelah beberapa hari istirahat. Dev tersenyum sedikit. Dengan menara penindas iblis, Dev hanya perlu memasuki menara untuk berlatih, dan meskipun hanya membutuhkan waktu beberapa jam, ia akan dapat pulih dengan cepat. Setelah menyelesaikan semuanya, Dev membawa Matthew ke menara penindas iblis. Kali ini, Matthew juga banyak mengonsumsi energi spiritualnya. Setelah menghabiskan sehari di menara penindas iblis, mereka berdua menjadi penuh energi dan pulih seperti sebelumnya. Ketika Teratai Biru melihat Dev, dia juga terkejut. Namun Beatrice tidak terkejut. Dia pernah berada di menara penindas iblis milik Dev sebelumnya dan tahu betapa kuatnya menara itu. Rekan Taoist Chen, kamu pulih seperti sedia kala hanya dalam 1 hari, sungguh menakjubkan. Mata Teratai Biru penuh dengan ketidakpercayaan. Dev hanya tersenyum tipis, lalu bertanya, Teratai Biru, bolehkah aku bertanya, bagaimana Pulau Terapung di benua Changsuan bisa melayang dari atas? Teratai Biru menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Ketika saya mengambil alih benua Changsuan, Pulau Terapung itu sudah ada. Pulau itu tampaknya sudah ada selama ribuan tahun, dan tidak ada yang ingat berapa tahun itu. Apakah Anda menyukai lingkungan Pulau Terapung, rekan Taoist Chen? Anda dapat tinggal di Pulau Terapung selamanya. Anda adalah dermawan benua Changsuan kami. Bahkan jika Anda tinggal di pulau itu selamanya, tidak akan ada yang merasa tidak puas. Tidak, aku hanya penasaran. Aku tidak ingin tinggal di sana. Dev melambaikan tangannya berulang kali. Dev hanya ingin menjelajahi Pulau Terapung. Jika Pulau Terapung itu benar-benar peninggalan peradaban kuno, dia akan mendapatkan banyak harta. Namun, tampaknya benua Changsuan tidak mengetahui bahwa Pulau Terapung ini adalah peninggalan kuno. Sekarang Dev hanya menebak. Karena Raja Iblis Awan Merah mengatakan itu adalah peninggalan kuno, maka dia harus dijelajahi terlebih dahulu. Pada saat ini, seorang kultivator berlari menghampiri dan berkata kepada Lan Lianhua, Teratai Biru, Jocelyn tidak mau makan. Dia ingin melakukan mogok makan. Dia seorang biksu dan dia tidak akan mati karena mogok makan. Jangan ganggu dia, kata Teratai Biru. Para biksu tidak perlu makan, jadi mereka tidak akan mati karena tidak makan. Namun Dev berkata, saya telah menyegel meridiannya. Dia hanyalah orang biasa sekarang. Jika dia tidak makan, dia akan mati kelaparan dalam waktu singkat. Aku akan pergi dan melihat apa yang diinginkannya. Dev memutuskan untuk pergi dan melihat apa yang ingin dilakukan Jocelyn. Dev, bagaimana kalau aku memberinya susu kental? Kata Matthew sambil tersenyum. Dev menatap pria itu dengan dingin lalu berbalik. Jocelyn adalah putri Joseph, dan Dev ingin menggunakan Jocelyn untuk mengancam Joseph agar tidak main-main. Ketika Dev memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan Istana ke-8 dengan lambaian tangannya, Jocelyn tidak akan berguna. Setelah tiba di ruang bawah tanah dan melewati lapisan formasi, Dev akhirnya melihat Jocelyn. Jocelyn masih mengenakan celana ketat yang sama, tetapi rambutnya acak-acakan dan dia tampak jauh lebih kuyu. Melihat Dev datang, mata Jocelyn dipenuhi kemarahan. Jika Dev tidak menangkapnya dan menyegel meridiannya, dia tidak akan berada dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Kau bisa membiarkanku pergi atau membunuhku, tapi aku tetap menyarankanmu untuk membunuhku, karena begitu aku pergi, aku akan membunuhmu dengan cara apapun. Jocelyn melotot ke arah Dev dan berkata, sekalipun aku melepaskanmu, kau bukanlah tandinganku. Ayahmu telah kukalahkan. Apa yang bisa kau gunakan untuk membunuhku? Dev berkata sambil tersenyum tipis. Jocelyn tetap diam karena dia tahu apa yang dikatakan Dev adalah kebenaran. Karena aku tidak bisa membunuhmu, aku akan mati kelaparan. Sebagai anggota klan Protoss, aku bisa mati, tetapi aku tidak akan pernah tahan di penjara olehmu. Wajah Jocelyn penuh dengan tekad. Kalian para klan Protoss suka menipu diri sendiri.
Kalian hanyalah manusia, tetapi kalian merasa sangat mulia dan ngotot mengatakan bahwa kalian adalah sejenis dewa. Tidakkah kau pikir itu konyol? Mata Dev penuh dengan penghinaan terhadap klan Protoss. Beraninya kau menghujat klan Protoss kami, kau pantas mati. Jocelyn langsung geram, bagaimana kau bisa membandingkan ras manusia rendahan dengan klan Protoss kami? Kami 1000 kali, 10.000 kali lebih mulia daripada manusia. Cih, klan Protoss 10.000 kali lebih mulia daripada manusia, bagaimana bisa kau begitu tidak tahu malu? Jika ras manusia memiliki anak dengan seorang wanita dari klan Protossmu, apakah anak itu akan menjadi mulia? Dev berkata sambil meludah. Bagaimana mungkin seorang wanita dari klan Protoss kami bisa punya anak dengan pria rendahan dari klan manusia? Mimpi. Jocelyn mendengus dingin. Baiklah, kalau begitu hari ini aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan seorang pria hina. Setelah Dev mengatakan ini, dia menerkamnya. Apa yang akan kau lakukan? Lepaskan aku, dasar bajingan, dasar binatang. Jocelyn ketakutan dan berjuang mati-matian. Tetapi bagaimana dia bisa menahan kegilaan Dev? Ichi kiwir. Dengan cara ini, Jocelyn tersiksa seharian penuh dan semalam, dan dia hampir hancur berantakan. Dev berdiri, menatap Jocelyn yang tidak bergerak, tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu masih sombong? Kamu masih berteriak dengan cara yang sama, apa bedanya kamu dengan ras manusia? Jocelyn tidak mengatakan apa-apa, seluruh tubuhnya tertegun. Keluar dari ruang bawah tanah, Dev bertemu Matt Hu yang menunggunya. Tuan Hu, apa yang Anda lakukan di sini? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Dev, kamu jahat sekali. Aku sudah berdiri di sini seharian penuh dan semalaman, mendengarkan jeritan wanita itu seharian penuh dan semalaman. Kamu sudah melakukan hal yang baik, tetapi kamu tidak memanggilku. Aku marah. Matt Hu berpura-pura marah dan berkata, Tuan Hu, bukankah Anda punya 2 wanita? Di usia Anda, sebaiknya Anda tidak menggoyang lebih dari yang bisa Anda goyang. Dev menepuk bahu Matt Hu. Kamu, mengandalkan masa mudamu, tidak akan bisa bergoyang sampai mati. Tapi goyanganmu cukup bagus, bisakah kau mengajariku beberapa gerakan? Matt Hu berkata sambil menyeringai. Apakah kamu punya kerjaan lain? Aku punya hal lain yang harus kulakukan. Dev berkata, berbalik dan pergi. Bersambung.